Shalom Bapak Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau tetap serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari datang ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa yang rindu akan Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan beri sepanjang hidup kami Tuhan. Saat yang baik kami mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau memuji meninggikan Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terarah hanya bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hadirlah Tuhan saat ini bersama-sama dengan kami. Biar kami menikmati lawatan Tuhan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata amin. Mari pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Sebab dia hadir tengah-tengah kita saat ini. Di hadapan hadiratmu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
percaya sesuatu yang dahsyat kan terjadi saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami meninggikan nama-Mu, kuasa-Mu nyata. Biarlah hati kami Tuhan terus berarah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kamu katakan Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Tak ada sesuatu pun yang dapat menggoncangkan iman kami, menggoncangkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena itu kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan, mengatasi segala-galanya, mengatasi masalah kami, mengatasi persoalan kami. Tuhan, kami lebih besar dari apapun. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, bukaku
Kami percaya Tuhan, hanya nama Tuhan, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan diagungkan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus biarlah puji-pujian keluar dari hati dan mulut kami Bapa. Bersama-sama kita berkata, amin. Kasih sorak-sorai murah buat Tuhan sekali lagi, Sebab haleluya. Dia adalah Allah yang memberikan kita kemenangan lebih daripada kemenangan. Amin. Percaya berikan sorak-sorai untuk Tuhan Allah kita. Mari menari lebih lagi untuk Tuhan. Woo! Dengan darah yang kudus.
kita dahsyat lebih besar dari apapun, amin. Bangkitkan iman Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan kita besar lebih dari apapun. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Kau besar Tuhan. Sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawanan, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan iman sama-sama kita katakan, Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan. Everybody sing. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Serukan, Great is our God. Great is our God. Mari serukan sama-sama. Everybody sing. Oh. Kami rindukan kuasa lawan. Bangkitkan imanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertambah, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Sama-sama katakan, Great is our God. Percaya Tuhan kita dahsyat, katakan amin. Dimanapun Anda berada saat ini, katakan amin. Kita akan siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Setiap
hidupku. Itulah karyamu, beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi ya benar Bapa, setiap kami yang ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih dari siapapun kami mau mengenal-Mu Bapa, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya apapun yang diperkatakannya semuanya berasal daripada Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Setiap kami yang siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami senantiasa. Bukti bahwa kuasa darah Yesus yang tercurah di Kalvari melayakkan kami untuk berdiri di mezbah-Mu yang kudus. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mau memberkati setiap umat ketebusan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua dipuaskan, kami semua dikenyangkan dengan kebenaran firman-Mu. Berfirman kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan saya mengatakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa setiap bulan di minggu pertama, gereja kami mengadakan perjamuan kudus. Nah, ada beberapa gereja yang mereka mengadakan perjamuan kudus itu 1 bulan sekali. Ada beberapa gereja tertentu mereka mengadakan perjamuan kudus setiap minggu. Jadi dalam 1 bulan mereka mengadakan perjamuan kudus selama 4 kali. Nah, ada beberapa gereja tertentu juga mereka mengadakan perjamuan itu 6 bulan sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali. Nah, saya tidak permasalahkan perjamuan kudus itu mau dilakukan berapa kali dalam 1 minggu, berapa kali dalam 1 bulan, atau berapa kali dalam 1 tahun. Yang saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus masuk dalam pengertian yang benar tentang makna daripada perjamuan kudus itu sendiri. Nah, ada beberapa gereja tertentu mereka sampai dengan saat sekarang ini ketika mereka mengadakan perjamuan maka yang mereka lakukan ialah mengambil 1 cawan diisi dengan anggur dan dibagikan kepada semua secara bergilir. Nah, kemudian roti yang mereka pakai juga adalah 1 buah roti yang mereka pecahkan kemudian mereka bagikan kepada semua yang hadir pada waktu itu. Nah, zaman sekarang ini, saat sekarang ini, banyak gereja yang lebih modern, mereka mengambil satu orang, 1 anggur, dan 1 hosti. Itu tidak masalah sih, saya tidak permasalahkan masalah itu juga. Yang ingin saya bilang untuk Bapak Ibu Saudara yang perlu kita mengerti bahwa arti daripada 1 cawan yang kita minum bersama. Kemudian yang kedua yang perlu kita mengerti ialah arti daripada 1 roti yang dipecahkan dan dibagikan kepada kita secara bersama-sama. Nah, saya lihat ada beberapa Injil yang mencatat tentang peristiwa ini. Di dalam Injil Matius dia mencatat tentang peristiwa perjamuan kudus. Di dalam Injil Markus juga dia mencatat tentang perjamuan kudus. Bahkan di dalam Injil Lukas dia mencatat juga tentang perjamuan kudus. Nah, dari 3 Injil yang mencatat tentang perjamuan kudus ini, dari 3 ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, kenapa saya akan bagikan secara kolaborasi seperti itu? Saya akan gabungkan antara Matius dengan Markus dan Lukas. Karena apa? Matius memunculkan perjamuan kudus dengan narasi yang berbeda, sedangkan Markus dan Lukas memunculkan dengan narasi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Alkitab bilang begini untuk kita, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan memberikan kepada mereka, kepada muridnya. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, Lukas mencatat bahwa ketika Yesus memberikan roti kepada murid-muridnya, dia bilang begini, lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Nah, Matius tidak mencatat seperti ini. Matius bilang begini, Yesus mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya, dia bilang begini, inilah tubuhku, makanlah. Nah, kita lihat Matius mencatat seperti ini tentang anggur atau tentang darah. Matius pasal 26 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Nah, kenapa saya suka dengan narasi yang dimunculkan oleh Matius? Matius dia mengatakan bahwa darah yang tercurah, darah yang diminum oleh para muridnya, anggur yang diminum para muridnya adalah merupakan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Matius bilang begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika kita meminum daripada perjamuan kudus, ketika kita meminum anggur dan kita bersepakat beriman bahwa ini adalah darah yang kita minum, darah Yesus, maka kita sedang membuat perjanjian darah dengan Yesus. Nah, ini yang perlu saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Matius maupun Lukas maupun Markus, Lukas, mereka tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, banyak orang-orang beranggapan bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memperingatkan akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah ini benar? Nah, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ketika kita melakukan perjamuan, apakah ini kita sedang memperingatkan akan apa yang Tuhan Yesus buat. Nah, bahasa Indonesia dia bilang memperingati.
Sebenarnya bukan kata itu yang dipakai. Kata yang lebih tepat dia bilang, lakukanlah ini menjadi kenangan apa yang telah aku buat. Nah, ketika ini terjadi, penjelasan-penjelasan yang tidak tersampaikan secara utuh, maka Paulus coba untuk menjelaskan ini lebih lagi. Makanya Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 dia bilang seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Nah, Paulus coba menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu, pada waktu perjamuan malam, waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Yesus bilang begini, bahwa inilah tubuhku, makanlah. Matius bilang begini, inilah darahku, darah perjanjian. Nah, apa sih yang dimaksudkan dengan darah perjanjian? Apa yang dimaksud dengan lakukan ini menjadi peringatan akan daku? Apa yang dimaksud dengan gini? Roti yang dipecah-pecahkan. Nah, seringkali banyak gereja, anak-anak Tuhan ketika mereka melakukan perjamuan, mereka akan mengambil hosti dan mereka mulai memecah-mecahkan itu. Nah, apakah ini pengertian benar yang kita pahami selama ini? Nah, Paulus coba untuk meluruskan, untuk menjelaskan ini lebih detail lagi, karena itu Paulus bilang begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepada jemaat Korintus, sebab apa yang telah kuteruskan kepada jemaat gereja Tidar Blessing, telah aku terima dari Tuhan. Telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Paulus sedang mau mengatakan bahwa ketika aku menyampaikan ini bukan atas inisiatifku, tetapi aku menyampaikan sesuatu yang aku terima langsung dari Tuhan. Nah, kita lihat, Paulus sedang mau menyampaikan apa? Kalau kita baca Matius, Markus, dan Lukas, maka seharusnya kita bisa membuat kesimpulan bahwa ada 4 pesan atau ada 4 poin yang harus kita mengerti dengan baik. Pertama, Alkitab bilang begini, roti yang dipecah-pecahkan. Alkitab bilang begini, roti yang dipecah-pecahkan adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Nah, yang kedua dia berbicara tentang apa? Perjanjian darah. Ini adalah darah yang ditumpahkan untuk penebusan dosa. Darah perjanjian, perjanjian darah. Nah, poin kedua dia berbicara tentang perjanjian darah. Nah, yang ketiga dia berbicara tentang apa? Darah yang dicurahkan, darah yang tercurah adalah pengampunan dosa. Dan yang ketiga, yang keempat, dia bilang begini, bahwa lakukanlah ini menjadi kenangan, menjadi teladan tentang apa yang aku buat. Nah, Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Paulus sedang menyampaikan pada kita saat ini bahwa apa? Kepentingan kita untuk mengerti ini membuat kita adalah orang-orang yang memanfaatkan, berguna bagi apa yang saya sebut dengan kuasa darah Yesus yang tercurah itu. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang menyatakan hal yang sebenar-benarnya dan dia tidak sedang mencari-cari untuk menyalahkan orang Korintus. Dia tidak sedang menyalahkan orang Tidar Blessing yang selama ini melakukan perjamuan dengan cara-cara yang kita pahami. Nah, dia bilang begini, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, oke tolong, 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, tolong. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, banyak anak-anak Tuhan mengerti bahwa ketika perjamuan itu diadakan, maka ini adalah kesempatan yang terbaik bagi mereka mempergunakan tubuh dan darah Kristus untuk pengampunan dosa. Bahkan tidak sedikit yang mempergunakan tubuh dan darah Kristus untuk apa? Mengobati penyakit mereka. Mereka memanfaatkan itu untuk apa? Demi kesembuhan. Nah, saya tidak menyatakan bahwa ini salah. Dan saya mengerti banget bahwa ketika tubuh dan darah Kristus itu kita pakai dengan cara yang benar, kita makan dan kita minum dengan cara yang benar, dengan pengertian yang benar, maka kuasa dari tubuh dan darah itu luar biasa banget. Saya percaya bahwa orang sakit pun pasti akan disembuhkan ketika dia mengerti dan dia melakukan dengan cara-cara yang benar. Maka kuasa daripada tubuh dan darah itu akan memulihkan keadaannya, akan memulihkan kesehatannya, akan menyembuhkan dia. Nah, kita lihat kenapa sampai Paulus mau menjelaskan hal ini. Ternyata di ayat ke-30, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Saya akan lompat ke ayat 30. Dia bilang begini, sebab itu banyak di antara kamu yang makan dengan cara yang salah, menjadi lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Pertama tadi Paulus bilang begini, oke tolong kembali tadi.
1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, tolong. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, cara yang tidak benar, cara yang tidak layak, apa sih yang disebut dengan cara yang tidak layak? Nah, saya mau bagikan untuk Bapak Ibu Saudara bahwa tadi saya katakan di awal bahwa darah yang kita minum, anggur yang kita minum adalah perjanjian darah. Nah, ketika kita meminum darah itu, ketika kita meminum cawan anggur itu, maka kita sepakat untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Nah, kita sepakat untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian apa yang kita sedang buat dengan Tuhan? Kita akan menjadikan Tuhan sebagai penebus kita akan menjadikan Tuhan penolong kita akan menjadi Tuhan adalah Tuhan di atas kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, dengan kata lain saya mau bilang begini, ketika kita bersepakat minum cawan, maka kita mulai membuat perjanjian ikatan dengan Tuhan. Kita akan terikat dalam satu perjanjian dengan Tuhan dan kita akan menaati setiap perjanjian yang kita buat dengan Tuhan. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang bilang begini, bahwa kita tidak akan meminum dari satu cawan Tuhan dan dari cawan roh jahat. Tolong saya 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Firman Tuhan bilang begini, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga cawan roh-roh jahat. Kamu tidak bisa mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Nah, ketika kita sepakat membuat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan tidak mau kita membuat perjanjian-perjanjian lain di belakang itu. Oleh karenanya ketika kita bersepakat dengan perjanjian dengan Tuhan, maka tidak ada dua perjanjian yang kita buat dalam waktu yang sama. Saya mau membuat satu ilustrasi kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Karena di dalam Alkitab ketika dia berbicara tentang perjanjian darah adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dia sedang menjelaskan bahwa ketika kita meminum darah Kristus maka kita sedang bersekutu. Ini adalah perjanjian darah, perjanjian tertinggi. Nah, dalam perjanjian dalam bahasa aslinya dia mempergunakan kata kainonia tentang berbicara tentang persekutuan. Ketika kita meminum darah Kristus, maka kita sedang bersekutu dengan Kristus. Ketika kita meminum darah Kristus, maka kita melakukan perjanjian kawin dengan Kristus, di mana kita menjadi mempelai Kristus. Nah, saya mau bilang untuk Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada satu wanita yang dia akan dalam status dia sebagai istri seseorang, kemudian pada waktu yang bersamaan dia melakukan perjanjian nikah dengan orang lain. Ketika dia melakukan perjanjian nikah lagi dengan orang lain, maka dia melakukan pernikahan dengan cara yang tidak layak. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang seperti itu, ketika kita minum dari darah Kristus dan kita melakukan dengan cara yang tidak layak, Alkitab bilang begini, kita sedang berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Nah, ketika kita bersepakat untuk membuat perjanjian dengan Kristus, maka seharusnya hanya ada satu perjanjian yang kita buat. Hanya Tuhan segala-galanya, hanya Kristus satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita hanya mau buat perjanjian dan kita buat perjanjian dengan Kristus, di mana Kristus adalah mempelai kita. Kita bersekutu dengan Dia karena hanya ada satu persekutuan yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat yang berikutnya. 1 Korintus pasal yang ke 11 ayat yang ke-28, tolong. Karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Nah, kita punya waktu sebelum kita memutuskan untuk membuat perjanjian dengan Tuhan. Makan tubuh dan minum darah. Sebelum kita memutuskan untuk makan dan minum dari tubuh dan darah Kristus, maka seharusnya kita punya waktu untuk menguji. Sebentar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu boleh menguji diri Bapak Ibu sendiri. Apakah saya dengan cara yang layak? Apakah saya tidak terikat dengan perjanjian lain dan saya mau masuk membuat perjanjian darah dengan Kristus sebagai mempelai? Nah, kalau Bapak Ibu mendapatkan Bapak Ibu sedang mempunyai perjanjian-perjanjian lain dengan pribadi yang lain, maka saya sarankan untuk tidak Bapak Ibu melakukan perjamuan kudus nanti. Karena apa? Ketika Bapak Ibu melakukan itu, maka Bapak Ibu sedang berdosa terhadap tubuh dan darah. Yang Alkitab maksudkan dengan cara yang tidak layak ketika apa? Dua perjanjian kita buat dalam waktu yang sama.
Kita tidak sedang melakukan hal yang benar, tapi kita sedang melakukan sesuatu yang salah dan salah. Nah, kita lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29. Alkitab bilang begini untuk kita. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini yang harus kita pahami benar. Selama ini yang banyak orang berbicara bahwa ketika kita mengambil roti, kita mengambil anggur, kita percaya, kita menaruh iman bahwa ini adalah tubuh dan darah. Nah, ketika itu kita lakukan, kita merasa bahwa kita sedang mengakui, kita sedang memegang tubuh dan darah Kristus. Ini bukan Alkitab maksudkan seperti itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang Alkitab maksudkan tentang tubuh Tuhan adalah apa? Persekutuan orang-orang kudus. Persekutuan anak-anak Tuhan. Nah, saya akan buktikan untuk Bapak Ibu Saudara apa yang saya katakan. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Nah, ini Alkitab bilang begini, kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ketika Alkitab menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka ketika kita mengambil perjamuan tanpa mengakui orang-orang yang lain, keluarga dalam gereja, orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka kita sedang berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Saya kembali lagi tolong ke ayat 29. Ya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, tadi di awal saya bilang begini, bahwa ketika perjamuan itu diadakan, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid-muridnya, dia bilang begini, lakukan ini menjadi kenangan. Lakukan ini bukan lakukan perjamuan, lakukan apa? Memecah-mecahkan tubuh untuk berbagi dengan orang lain. Itu adalah yang Tuhan Yesus anjurkan. Tuhan Yesus bilang begini, memecah-mecahkan tubuh dan berbagi dengan orang lain. Ini adalah perbuatan kita mengenang apa yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu ketika dia mengambil roti, dia memecah-mecahkan dan dia membagikan itu untuk para muridnya. Nah, Alkitab bilang begini bahwa, oke, ayat 30 tolong. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Nah, pertanyaan saya ketika Paulus berbicara ini kepada jemaat di Korintus, ternyata Paulus menjumpai bahwa orang-orang Korintus pada perjamuan makan malam, mereka itu menunjukkan keegoisannya mereka. Mereka yang datang membawa makanan, mereka makan sendiri sampai kenyang, dan orang-orang yang datang tanpa membawa makanan harus melihat mereka makan dan kenyang. Mereka makan dan kenyang dan mereka melihat orang-orang yang tidak datang membawa makanan dalam keadaan lapar. Paulus bilang, untuk hal ini aku mencela kamu. Kamu mengerti, kamu telah makan dari tubuh dan darah Kristus yang baik, tetapi ternyata kamu tidak mau memberikan tubuhmu untuk orang lain. Paulus sedang berbicara tentang begini, bagaimana kita mulai memberikan daging kita yang tidak terlalu berharga ini untuk memberkati orang lain. Kalau kita telah memakan tubuh dan darah yang berharga, kita telah makan tubuh yang berharga, darah yang kudus dari Kristus, maka seharusnya tubuh yang kita punya ini, daging yang kita punya ini, kita belajar untuk mematikan, untuk kita melayani orang yang lain. Ini waktunya di saat Indonesia dalam keadaan seperti ini, waktunya untuk kita mulai memikirkan orang-orang yang susah, orang-orang yang harus kita tolong. Ketika kita melakukan hal itu, Alkitab bilang begini, kita sedang mengakui tubuh Tuhan. Ketika kita melakukan ini dengan benar, maka saya percaya setiap kita yang mengambil perjamuan kudus, kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya, kita adalah orang-orang yang disembuhkan dari sakitnya, kita orang-orang yang dikuatkan, kita orang-orang yang dimenangkan, bahkan kita adalah orang-orang yang dibilangi sebagai mempelai Kristus. Nah, saya akhiri dengan satu poin Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang menurut saya sangat menarik. Yesaya pasal yang ke-46, ayat yang keempat. Ini firman Tuhan ini keren banget. Tuhan dia menunjukkan kasih setianya ketika dia mengikat perjanjian dengan bangsa Israel. Dia bilang begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini bukti kesetiaan bahwa Tuhan hanya mau membuat perjanjian dengan kita. Nah, sekarang pilihan ada di kita. Apakah kita mau membuat perjanjian lain selain Tuhan? Kalau kita mau melakukan perjanjian lain dengan Tuhan, saya sarankan untuk Bapak Ibu untuk tidak mengambil perjamuan saat ini.
Ketika kita mengambil perjamuan saat ini dan kita melakukan perjanjian-perjanjian yang lain di belakang itu, maka kita sedang mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang saya sampaikan singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, menambah pengetahuan untuk Bapak Ibu Saudara, dan bisa berdampak positif bagi kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Allah persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikuti-ku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami. Sehingga kami dimampukan, kami dibuat mengerti, kami diberikan kekuatan yang baru dan sebagai solusi atas kehidupan kami. Terima kasih biarlah firman Tuhan Engkau materaikan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Karena sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua, berkati para hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat Tuhan, GBI Tidar Blessing dimanapun jemaat kami ada, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, seluruh pengurus Tuhan di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti biasanya kita melaksanakan ibadah disertai dengan perjamuan kudus secara online. Dan persiapkan anggur dan roti saudara, kita akan melaksanakan perjamuan secara online bersama-sama. Akan saya pandu dari tempat ini melalui siaran ini. Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini
Biarlah perjamuan kudus hari ini kita lakukan dengan penuh makna. Kita kerjakan dengan penuh pengertian. Karena kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Dan hari ini kita diingatkan kembali akan korban Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Kita seharusnya binasa. Kita seharusnya dihukum. Tapi karena cintanya yang besar, kasihnya yang besar kepada saya dan saudara, dan Yesus rela mati di atas salib untuk menjalani hukuman atas dosa kita. Yakni menebus dosa kita semua, menebus dosa saya dan saudara. Untuk itu dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari angkat roti tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada, roti yang mendatangkan kita, roti yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus. Haleluya, makanlah. Haleluya. Mari Bapak saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada, angkat cawan tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan anggur yang ada di tangan kita, cawan anggur yang sudah diberkati Tuhan adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus. Haleluya. Minumlah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah mengkuduskan kami, membenarkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih buat cintanya Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sudah memberikan kami keselamatan, yang sudah memberikan kami anugerah hidup kekal.
Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau berikan pada setiap kami keberanian, kekuatan untuk kami memberitakan kabar baik pada setiap orang yang diizinkan dekat dengan kami. Terima kasih Bapa buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui persekutuan kami ini makin hari kami makin diteguhkan, makin hari kami makin intim, makin hari kami makin kuat, makin hari kami makin diberkati, makin hari kami makin disehatkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati jemaat Tuhan GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mohon perlindungan atas setiap mereka dimanapun mereka berada. Lindungi mereka dari setiap mara bahaya, lindungi mereka dari sakit penyakit, buat mereka menjadi sehat. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuh dan darah Kristus yang sudah kami nikmati hari ini. Dan kami percaya kami pulang dengan bawa sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami mengalami kebebasan, kami mengalami kelepasan. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh bersama-sama menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.